ini kita sedang membuka suatu pintu melalui pendidikan adat ini untuk kembali ke wilayah kita, kembali ke pendidikan kita. Dengan pendidikan ini, nilai-nilai ini kita mau kembali ke kampung. Nah, kita sekarang berada di Kasepuhan Cipta Gelar, salah satu komunitas adat anggota AMAN. Kita melakukan retreat metodologi pendidikan adat dan membahas tentang masalah-masalah tentang pendidikan yang selama ini terjadi di Indonesia. Masyarakat adat di Indonesia atau di Nusantara itu ada sebelum Indonesia ini merdeka. Tetapi kemudian seiring berjalan waktu dengan pemerintahan yang ada, masyarakat adat ini dikesampingkan. Mereka mau menghilangkan masyarakat adat dengan berbagai tradisi hidup mereka dengan berbagai macam cara. Pendidikan yang ada ini adalah pendidikan yang memberikan ilmu pergi. Semakin anak pergi, semakin anak sekolah jauh ke kota atau semakin anak belajar tinggi-tinggi, maka semakin enggan pula mereka balik lagi ke desanya. Pendidikan kita ataupun pendidikan adat, sehingga kita yang menentukan metodenya, kita yang menentukan muatan pendidikannya, dan itu semua apa yang ada di wilayah kita, di wilayah adat kita. Jadi pemuda-pemudi adat ini kembali lagi ke kampungnya, kembali lagi menelusuri kehidupannya, jejak leluhurnya. Indigenous education is rooted in life and culture. Pendidikan adat berakar pada kehidupan dan budaya, sehingga sistem nilai mereka sendiri, praktik-praktik dan sistem pengetahuan adat mereka sendiri digunakan sebagai landasan sistem pembelajaran mereka. Of their learning system. Kenapa saya memilih pendidikan adat? Karena di pendidikan formal itu tidak mengajarkan tentang budaya, seni, kemudian sejarah, bahasa kita itu tidak diajarkan di pendidikan formal. Pendidikan adat kita mengetahui semua pelajaran yang ada, itu kita paham. Suku kita ini loh adatnya, budaya kita ini loh. The education program pendidikan yang kita kembangkan seharusnya datang dari masyarakat adat dan seharusnya keluar dari impian masa depan mereka sendiri. Apa yang mereka lihat dalam kehidupan mereka saat ini dan masa depan. Bagaimana program pendidikan mereka ini dapat membuat mereka lebih berakar pada budaya mereka, sementara pada saat yang sama lebih siap menghadapi masa depan. while at the same time better prepared for the future. Jadi ini satu ruang pendidikan yang sedang kita bangun, pendidikan yang sesuai dengan kita, karena kita yang menentukan arahnya mau kemana. Untuk perjuangan wilayah adatnya misalnya, dia sedang menelusuri nilai-nilai kehidupan, sejarah, jejak-jejak leluhurnya yang akan dijadikan menjadi muatan pendidikan. Jadi guru itu akan banyak, orang tua atau kedua orang tua, kakak, uwa atau siapa saja yang selama itu mengajarkan untuk kebaikan, itu kami anggap guru. Jadi ini sebenarnya salah satu cara untuk mempersiapkan, untuk menempa calon-calon pemimpin masyarakat adat pada masa yang akan datang. Jadi pertama, sekolah ini harus memberikan keterampilan hidup, kemudian kepercayaan diri. Pembelajaran ini harus kontekstual. Maksud kontekstual ini harus pelajaran yang diberikan di sekolah ini harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Ketika masyarakat adat Minahasa tidak bisa kita mengajarkan dengan konsep adat yang berlaku di Papua misalnya. Kami harus diberikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat kami. Berarti kurikulum yang kontekstual, yang berkaitan dengan wilayah adat kami. Kita punya tempat untuk melakukan belajar. Ya, itu kita belajar di alam, di sawah sekalipun, di ladang sekalipun, di gunung ataupun di hutan. Itu satu tempat pendidikan yang
tepat. Salah satunya mungkin itu untuk bertani, dari mulai menanam padi, mulai harus di airnya seperti apa, tanahnya yang boleh tanamin padi seperti apa, itu sebetulnya anak secara tidak langsung akan masuk karena kami tidak menggunakan ilmu tulisan atau tidak dicatat, itu secara lisan dan di penglihatan. Artinya di setiap komunitas kita dorong untuk mengadakan atau membangun sistem mereka sendiri, tidak dibangun sistemnya itu dari Jakarta saja. Masyarakat adat di luar Indonesia, misalnya di Filipina, membangun pendidikan adat sampai di tingkat membuat universitas yang berbasiskan tentang masyarakat adat itu sendiri. There is already a national policy in the Philippines. Sekarang sudah ada sebuah kebijakan nasional di Filipina yang disebut Kerangka Kebijakan Nasional Masyarakat Adat yang mengakui nilai-nilai budaya masyarakat adat sebagai bagian dari sistem pendidikan. As part of their education system. Harapan saya, pendidikan adat di seluruh Indonesia menjadi yang utama agar kita pemuda sebagai generasi penerus itu tetap mempertahankan budaya kita. The only thing I think that is needed. Menurut saya, satu-satunya yang dibutuhkan adalah memberikan kesempatan penuh pada anak-anak muda dan lihat bagaimana sistem pengetahuan tradisional mereka dapat membuat mereka lebih siap menghadapi segala tantangan saat ini dan di masa yang akan datang.